Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Mengucap syukur karena firman Tuhan selalu memberitahu kami bahwa Tuhan sudah mendahului kami. Tuhan sudah ada di masa depan kami. Karena Tuhan Maha Hadir, berarti bukan saja ada di masa depan kami, tetapi Tuhan juga ada pada hari ini di dalam kami. Dan firman Tuhan juga mengatakan tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan hari ini seperti Paulus mengatakan justru dia bermegah ketika ada masalah. Karena dia tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami percaya bahwa bukan sekedar hanya Tuhan di pihak kami, tapi firman Tuhan jadi pelita bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Saya udah tahu ini hari-hari yang berat bagi saya karena biasanya kalau lagi jam-jam siang sebentar lagi saya akan dapat telepon dari Parisa. Karena kalau saya di sini kan dia nggak di sini dan dia akan bilang gini, aman, aman, saya selalu bilang gitu. Kalau dia sempat datang sore, dia bilang, tar sore gue kesana ya, tungguin jangan pulang dulu. Saya bukan sekedar hanya berteman dengan dia. Saya sahabatan sama dia. Saya punya grup WhatsApp yang isinya cuma 5 orang. Dan di situ saya melihat sisi yang berbeda dari dia. Dia melihat sisi yang berbeda dari saya. Yang gak mungkin Bapak Ibu bisa lihat di atas mimbar. Dan kita bercanda. Dan juga kita saling menguatkan di situ. Kalau ada orang yang tanya sama saya, lo akuntabilitasnya kepada siapa? Saya akan selalu bilang 2 orang, Risa Solihin dan Edwin Yahya. Itu saya punya grup sama mereka, cuman berlima. Waktu saya sakit di rumah sakit di Singapura, kena kanker 2019. Orang yang telepon saya tiap hari itu bukan dari keluarga saya. Keluarga saya peduli sama saya. Cuman orang yang telepon saya setiap hari dan bukan hanya telepon ya, video call. Itu Risa, Parisa. Saya panggil dia Eca ya, itu panggilan sayang saya. Dan sering kali dia kalau telepon selalu bahasa pertamanya gini, "Woi," selalu gitu. Saya mau pakai selang kayak mau apa, "Woi," gitu. "Gimana lo hari ini?" gitu. Dia kalau ngomong sama istri saya, habis ngomong sama saya, kalau ngomong sama saya kayaknya bahasanya Betawi. Kayaknya sama istri saya Sunda. Karena istri saya dari Bandung. Kalau dia video call, dan kalau dia lagi bawa mobil, itu telepon ditaruh di bawah. Saya cuma bisa lihat dagunya. Dan setiap kali dia video call, saya selalu foto. Saya punya foto video call dia itu banyak banget karena tiap hari. Karena itu bagi saya harus rekam. Waktu itu ada suara Roh Kudus dalam hati. Pokoknya semua kejadian dalam hidupmu tiap hari kamu rekam. Jadi saya fotoin. Jadi banyak banget foto. Sampai istri saya bilang, "Ini ngapain sih foto video call banyak banget," katanya gitu. Jadi waktu terakhir saya ke rumah sakit, saya hanya bisa menangis dan saya merasa tidak adil. Dan saya bilang sama dia, "Kok lu dulu bisa video callin gue, kasih kekuatan, kok gue hari ini gak bisa?" Dia natap saya, tapi saya gak tahu dia dengar atau tidak. Saya punya janji sama dia, di bulan Juli dia mau ke rumah saya, kita udah set harinya, dia mau makan sayur asem sama ikan peda. Itu menu favoritnya dia kalau dia ke rumah saya. Dan karena rumah kita jauh, jadi kita pas-pasin kalau ada waktu pelayanan di Jakarta, dia sama Elsa, saya pasti suruh ke rumah. Saya cuma bisa berbisik sama dia, "Bro, lo sembuh ya, lo masih ada utang sama gue, lo ke rumah gue lo."
Saya sengaja datang ke situ. Karena saya mau berangkat, ada pelayanan di Australia. Dan sebelum saya berangkat, saya sempat ngomong gini sebelum masuk pesawat. Tuhan, aku gak mau dengar aneh-aneh loh Tuhan, kalau pas aku di sana. Dan ya Tuhan berkehendak lain, tugas dia sudah selesai. Di hari Minggu, di saat saya baru selesai pelayanan di sana. Tiba-tiba istri saya, jadi saya lagi ngobrol-ngobrol nih sama jemaat, istri saya di pintu. Dia bilang gini, Risa. Dia gak usah terusin, saya hampir terduduk karena saya nahan. Karena saya harus ngobrol sama jemaat waktu itu. Dan ada seminar lagi habis itu siangnya. Saya tahan, saya ke kamar mandi, mau nangis ada orang. Jadi saya tahan sampai malam. Baru saya puas-puasin nangis. Dan saya lihat schedule-nya, saya sangat sedih karena saya tiba di sini sehari setelah dia dimakamkan. Tapi saya mengerti lah. Firman Tuhan bilang, kita gak boleh berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu hari kelak kemudian kita akan berjumpa dengan dia. Kita semuanya ngalamin yang namanya road trip, perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup kita kayak lagi ngantre, kita gak tahu kapan waktunya kita dipanggil pulang. Dan harusnya ketika dipanggil pulang sama Tuhan, harusnya kan kita sebenarnya sepatutnya bersuka cita. Tapi kan manusia tidak didesain untuk pisah sama orang yang dia kasihi. Itu sebabnya di rumah duka kan gak ada yang begini. Atau ketika orang dipanggil pulang bilang begini, lo tahu gak kenapa? Ini barusan keluarga gua atau teman gua dipanggil pulang sama Tuhan. Ya ampun keren banget. Pak, gak ada yang begitu. Mana ada yang kayak begitu? Ya ampun seru banget, gimana caranya dipanggil pulangnya? Iya dia lagi duduk tiba-tiba kayak papa saya. Dia lagi nonton TV tiba-tiba hilang aja begitu. Aduh keren banget. Mana ada yang kayak begitu? Terus datang ke rumah duka pada peluk-peluk. Aduh seru banget sih, keren banget. Terus kita ngeliatin jenazahnya. Aduh kapan gue ya gitu. Kan gak ada kayak begitu. Karena kita gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasih, ini kan semua karena dosa. Itu sebabnya di Tesalonika dibilang jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Karena satu hari kelak nanti kamu akan berjumpa lagi dengan mereka. Saya percaya nanti di kekekalan ketika kita diperlihatkan hari ini kita hidup. Jangan sampai kita malu karena hari ini kita isi dengan hidup yang tidak pernah ngucap syukur. Karena satu hari kelak kita akan terheran-heran di kekekalan. Dan kita akan, kalau diizinkan ya, lihat hari ini, kita mungkin banyak nyeselnya. Kenapa dulu gue gak ngucap syukur ya, kalau gue tahu hari ini kayak begini. Ya rugi banget ya dulu gue hidupnya banyak gak ngucap syukurnya. Masa tugas kita Mazmur kasih tahu loh, 70 kalau kuat 80 tahun. Selebih daripada itu bonus. Mama saya udah dapat bonus, usianya udah 81. Dia tinggal sebelah rumah saya. Kalau ditanya tante, rahasia umur panjang gimana? Makan ikan, olahraga, sama minum wine katanya. Kok minum wine tante? Iya, karena Paulus minum wine. Terus dia bilang ada ayatnya, di mana tante? Gak tahu, pokoknya ada ayatnya katanya. Dia kan pendiri toko buku Immanuel. Dari tahun 67 sampai hari ini stok perjamuan kudus di rumah kita nggak pernah nggak ada, selalu ada. Cuman dia nggak pernah mau minum anggur dari situ. Anggurnya harus asli. Itu anggur abal-abal katanya. Kalau minum yang asli, biar jantung kuat katanya gitu. Makanya kuat jantungnya, jalan kemana-mana. Kalau di mall jalan berjam-jam. Toko favoritnya tau gak apa? Watson. Kenapa tau gak Watson? Karena di situ ada buy one get two free. Apaan? Sabun cuci tangan. Mah, banyak banget sih beli sabun cuci tangan. Gak apa-apa bisa bagi-bagi tetangga. Tetangganya kan saya. Makanya saya bilang sama istri saya, udah jangan beli sabun cuci tangan, stok banyak di sebelah. Udah minta aja sama dia. Kita gak pernah tahu. Tapi semuanya pasti indah di hadapan Tuhan. Dan semuanya pasti indah di dalam Tuhan. Itu sebabnya road trip, perjalanan hidup. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya berarti Tuhan ciptakan waktu. Dan kalau dikasih waktu, Tuhan gak bergerak di dalam waktunya manusia. Waktunya manusia namanya kronos. Satu hari ada 24 jam. Betul ya?
Enggak Pak, di Sawangan 25, enggak beda, enggak ya, sama ya. Sama kan 24 jam, 1 tahun 365 hari. Dan masa tugas kita dikasih tahu lagi sama Alkitab 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres loh ngeliatin saya kalau saya bilang ayat itu. Itu ayat beneran ada. Mazmur 90 ayat 10, baca aja, ada. Jadi nggak usah takut dan nggak usah kaget gitu loh. Karena di detik kita tutup mata di sini, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Parisa solihin lebih tepatnya bukan orang kan bilangnya orang tuh mati, enggak, orang meninggalkan dunia. Di detik dia tutup mata di rumah sakit, di detik yang sama dia sudah bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Orang Kristen gak bisa mati, orang Kristen meninggalkan dunia. Jiwa dan rohnya hidup sampai selama-lamanya. Jadi itu yang terjadi sama dia. Casing yang rusak ditinggalkan udah. Bentar lagi nanti kalau ketika Yesus datang kembali, tubuh kemuliaan diberikan untuk semua kita. Semua kita. Itu sebabnya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikasih waktu, diciptakan langit. Langit berarti ruang. Kita dikasih infrastruktur, dikasih ruang kerja, ruang keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Kemudian diciptakan bumi. Bumi berarti materi yang patut dikelola. Sekarang kalau saya tanya, HP kita di dalamnya kan ada prosesor segala macam gitu ya, unsur-unsurnya. Apakah itu sudah ada bahan bakunya ada di kandungan bumi 1000 tahun yang lalu misalnya? Udahlah. Sejak bumi diciptakan semua kandungan itu udah ada di bawah bumi. Manusia menemukan unsur ini dicampur sama unsur ini, oh jadi begini. Jadi manusia gak bisa so tahu, manusia gak bisa menciptakan, manusia menemukan. Kita berapa bulan lalu ke Freeport, dikasih tahu sama orang di sana, ini tembaga nih buat ini Pak, emas tuh dipakai buat ini dan lain sebagainya. Kandungan-kandungan yang lain juga banyak yang diambil dan ditemukan di bawah bumi. Manusia menemukan. Jadi kalau misalnya manusia sudah dibukakan pikirannya sama Tuhan 1000 tahun yang lalu sudah ada HP, hari ini teknologi lebih maju lagi. Jadi manusia hanya bisa menemukan kok. Nah itu sebabnya itu infrastruktur. Kemudian Tuhan kasih pin drop. Bentar lagi istri saya datang. Kalau dia ntar buka Google Map ada pin dropnya, tek gitu. GBI Sawangan. Tujuannya di situ. Kita juga dikasih pin drop, kita dikasih GPS-nya sama Tuhan, tujuannya ke situ ya. Pengkhotbah 3 ayat 11, coba lihat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan ditaruh di dalam sini. Itu sebabnya semua manusia pasti cari Tuhan. Jadi kalau ada orang agnostik, orang ateis bilang gue gak percaya sama Tuhan, jangan debat kusir, dia lagi cari Tuhan sebenarnya. Jadi kalaupun dia gak percaya sama Allah Elohim pencipta langit dan bumi, dia akan kejar Tuhan-Tuhan yang lain di dalam dunia. Karena manusia pasti cari sosok Tuhan. Dia akan cari sosok yang lebih berkuasa daripada dia. Dia bisa jadikan ketenaran, karirnya, uangnya, jadi Tuhan atas hidupnya. Dia pasti cari sosok Tuhan kok. Jadi ketika dua teman saya datang ke rumah, yang satu agnostik, satu ateis, ngobrol, mencibir Tuhan. Di awal saya kepancing, tapi lama-lama Tuhan bilang gini, Bill mereka lagi cari Tuhan, biarin aja. Jadi ketika saya biarin kan, saya ngajak debat kusir, mereka jadi makin betah kan ke rumah. Makin betah sampai jam 1 pagi. Kerjanya mencibir Tuhan aja. Terus saya diem aja. Ketika ditanya, menurut lu gimana? Pas ditanya menurut saya gimana, baru saya jawab. Itu pun juga saya jawabnya hati-hati. Menurut gue ya, lo kan tanya ya. Jadi saya gak bilang gini, lu salah, gak boleh. Terkabur dia. Tuhan udah bilang, saya udah kasih kekekalan dalam hati mereka. Mereka lagi cari aku. Jadilah fasilitator yang benar dalam hidup mereka. Terima aja, udah jangan debat kusir. Terima doain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Dua-duanya terima Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka jadi orang-orang yang radikal buat Tuhan. Karena udah dikasih infrastrukturnya. Udah dikasih road tripnya sama Tuhan. Dan ketika itu terjadi, satu hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita yang paling penting adalah ketika masuk ke dalam perjalanan kehidupan, jangan bawa ekstra bagasi. Ekstra bagasi itu berarti bawa sampah dari masa lalu. Sampah masa lalu itu mungkin ada sebuah benih kepahitan ditanam sama orang. Dan kita biarkan benih itu tumbuh jadi pohon kepahitan. Yang kedua, ada kemungkinan besar kita kecewa sama diri kita sendiri. Dan kita gak bisa ngampunin diri kita sendiri karena sebuah kesalahan yang kita lakukan. Dan kita gak paham yang namanya kasih karunia Tuhan.
Kita nggak paham kasih Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan murka dan marah. Padahal di Yesaya Tuhan sudah mengatakan begini, dinubuatkan nama Yesaya. Tuhan itu bersumpah. Bayangin loh, Tuhan sendiri bersumpah kepada dirinya sendiri pastinya. Karena orang kalau bersumpah kan kepada sesuatu sosok otoritas di atasnya. Tuhan mau bersumpah kepada siapa? Dia bilang begini, aku tidak akan murka alias marah lagi kepada manusia. Tuhan gak berseberangan sama kita hari ini. Yesaya tulis itu di Yesaya 54. Sebelum Yesaya yang merupakan ayat-ayat mesianik di Yesaya 53. Itu udah dikasih tahu. Infrastrukturnya udah dikasih tahu sama Tuhan. Itu sebabnya jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Dan yang satu lagi, ekstra bagasi atau sampah dari masa lalu. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Saya bisa mengerti ketika yang dipanggil pulang itu orang tua kita yang udah sepuh. Dan biasanya itu merupakan sesuatu yang normal bagi kehidupan manusia. Tapi apa artinya? Apa yang harus kita pikirkan dan kita sikapi dengan benar ketika hal seperti ini terjadi? Seorang gembala sidang yang masih sangat muda dipanggil pulang sama Tuhan. Kasih tahu, bilangin saya lagi khotbah kalau nanyain saya. Saya paling kasihan sama kaum ibu. Karena kaum ibu tuh kadang-kadang ibu-ibu gak ngerti masukin HP. Saya suka kasihan loh, ibu-ibu tuh kasihan loh. Satu hari ibu-ibu lagi kaum ibu nih di depan sini. Dia lupa, dia panik-panik. Ibu-ibu ya kalau taruh HP di dalam tas bunyinya keras kan, pas dikeluarin dalam tas makin keras. Itu dia juga nggak tahu ngeset ringtone-nya juga dia nggak ngerti. Itu HP-nya dipegang-pegang ini, dia panik-panik mental ke belakang loh, karena jidatnya orang di belakang. Kasihan banget. Satu hari lagi duduk sebelah sini, itu nyala tuh tengah-tengah ibadah gitu. Saya cuma tersenyum aja, kasihan soalnya. Temennya datang 5-5-nya, ibu-ibu semua nggak ada yang bisa matiin. Kacamata gini. Orang multimedia lari dari belakang, tante gini tante, tek baru mati. Ini yang paling parah nih, duduk depan sini, orang Manado. Lagi tengah-tengah khotbah, telepon bunyi, dia angkat. Iyo, ngana jangan ganggu-ganggu, ini Pastor Billy lagi khotbah, sudah nanti saja teleponnya. Saya diem noh, dia ngomong keras banget. Sudah nanti saja Joe, nanti saja teleponnya. Sudah ya, ditaruh telepon. Silakan Pak Breta, terusin. Jadi nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu HP-nya nyala nggak apa-apa. Kasihan ibu-ibu itu. Bagaimana ketika seorang teman saya yang masih 2 tahun menikah, umur 30-an, anak baru 1 tahun. Istrinya dipanggil pulang sama Tuhan. Saya mau ngomong apa coba? Terus ketika dia telepon pagi-pagi, dia bilang, Kak, istriku udah dipanggil pulang barusan pagi-pagi. Kalimat berikutnya yang dia bisa katakan hanya begini, dan itu jadi berkat buat saya. Kak, sampai kapanpun aku cuma mau kakak tahu ya Kak, Tuhan Yesus baik Kak. Kata-kata apa yang mesti saya berikan kepada teman saya yang anaknya 20 tahun meninggal sedang kuliah di luar negeri. Sampai waktu dia bilang, waktu saya pergi ke sana, saya mau tabrakin diri saya ke kereta. Apa akibatnya ketika seorang istri ditinggal sama suaminya yang masih muda? Ini semuanya orang-orang Kristen yang ketika itu dia bilang, gue pengen loncat Bill dari mall, pengen bunuh diri gue. Dan dengan keterbatasan kita datang ke rumah duka, kita bilang apa sama mereka? Kamu harus kuat. Enggak, mereka enggak harus kuat. Mereka harus nangis hari itu. Kita maksudnya baik, tapi kata-kata kita jadi salah akhirnya. Kita bermaksud menolong, tapi akhirnya kita enggak nolongin juga. Makanya saya selalu kasih tahu sama jemaat, udahlah kasih aja telingamu untuk mendengar, kasih pundakmu untuk nangis sama-sama dia. Karena kita juga bingung. Kita enggak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Tapi firman Tuhan udah kasih semua pengharapan yang luar biasa kok. Dan banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Dan dia bawa sampah kehidupan itu terus dalam hidupnya. Saya mau beritahu ini. Orang yang bawa sampah kehidupan, itu orang-orang seperti itu selalu akan merepotkan orang yang ada di dekatnya. Saya pernah
Tuh kan, pasti ibu-ibu. Bapak-bapak jarang loh. Kalau ada yang bapak-bapak ntar saya marahin loh. Kalau ibu-ibu dispensasi, gak apa-apa. Saya kasihan sama ibu-ibu. Mungkin harus ada satu kelas yang kasih tahu cara matiin HP. Gak apa-apa, kalau ibu-ibu saya tersenyum. Gak apa-apa. It's okay. Saya waktu melihat peristiwa seperti ini ya, orang bawa sampah dari masa lalu, saya tuh teringat sama tante saya dulu yang gak pernah nikah. Dan waktu dia dulu pergi sama saya ke luar negeri setiap tahun untuk ambil lisensi buku, karena kami dari toko buku Emmanuel ada penerbitannya kan. Kami ngeluarin buku-bukunya Rick Warren, Joel Osteen, John Maxwell. Kami harus ketemu sama mereka, meeting sama mereka, meeting sama publishernya, sign kontrak. Nah, dua tante saya ini, mereka udah businesswoman dari dulu. Waktu tahun 2000 saya gabung di situ, saya diajak sama mereka, Bill kamu harus belajar industri ini. Ketemu sama publisher gitu. Dan saya senang juga ketemu sama authors inilah gitu ya, pengarang-pengarang ini. Mereka tuh nggak punya anak, karena nggak pernah nikah. Jadi kerjaannya kalau keluar negeri ngapain? Beli oleh-oleh buat ponakan, buat sepupu-sepupu saya. Sepupu saya banyak banget. Jadi mereka kalau beli oleh-oleh tuh banyak banget. Dan kalau beli oleh-oleh bukan KitKat yang kayak begini, bukan. Sepatu dibeli, tas dibeli. Jadi sepupu-sepupu saya kurang ajar. Ketika mereka mau berangkat, nitip macam-macam. Dulu kalau ke Amerika boleh 32 kilo kali 2 kopernya. Kita pergi bertiga hampir 200 kilo. Jadi mereka tuh masukin di koper mereka barang-barang oleh-oleh, karena nanti ada saat ketika udah pulang diundang ke rumahnya makan malam bersama-sama. Udah gitu ada acara namanya buka koper. Itu sepupu saya pada senang semuanya, karena pas pulang bawa bangkelan banyak banget. Karena mereka gak punya anak, mereka beliin olehnya gila-gilaan. Yang repot ketika koper mereka berat-berat, yang repot siapa? Saya. Kan saya ngangkatin kopernya. Mereka kan udah tua-tua. Makanya kalau bawa ekstra bagasi, merepotkan orang yang ada di sekitarnya. Udah pasti gitu. Kalau bawa sampah dari masa lalu, ngerepotin orang di sekitarnya. Dan seringkali yang keluar dari mulut-mulut orang yang bawa sampah tuh indikasinya apa? Sampah juga yang keluar. Dikit-dikit negatif aja, dikit-dikit asumsi aja sama orang. Coba lihat ya, Amsal 13. Coba lihat, bukan Amsal 13. Amsal 4 maksud saya. Ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Pernah gak dekat-dekat orang dikira gini? Negatif banget ngomongnya. Terus asumsi melulu, terus sensitif banget orangnya. Tuh kayak gitu tuh, ada sampah kehidupan. Orang udah baik-baik, dia ngelihat buruk-buruknya aja. Itu orang baik sih Bill, tapi apa? Ada aja yang jelek-jelek dilihat dari dia. Terus mulutnya ya begitu. Coba lihat Roma 3 ayat 14. Roma 3 ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Dan orang ya kalau nggak jaga hatinya bawa sampah dari masa lalu, itu dia suka muter-muterin di otaknya, nanti kalau gue ketemu sama orang yang nyakitin gue, ntar dia ngomong apa, gue mau ngomong gini. Dia buat skenario atau nggak dalam otaknya. Udah gitu sakit tubuhnya. Karena nyimpen kepahitan. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 23, coba lihat. Kisah Rasul 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerap dalam kejahatan. Dan ini yang paling parah. Orang yang bawa ekstra bagasi yang saya katakan tadi. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, saya akan kembali ke kalimat itu. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Yang akar yang pahit yang bisa menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Makanya orang yang kepahitan, kebiasaannya adalah orang-orang di sekitarnya pahit gara-gara dia. Karena dia bawa kerusuhan. Dia mencemarkan orang di sekitarnya.
Kita kalau nonton TV ya, lagi demonstrasi, terus terjadi kerusuhan, kesel kita. Ini siapa sih dalangnya? Ini orang-orang gak educated banget. Kita gak sadar kita bawa kerusuhan di dalam rumah kita sendiri. Karena ada sampah dari masa lalu. Road trip loh. Ini perjalanan sama-sama Tuhan. Dan akhirnya kita merugikan diri sendiri, kita merugikan orang lain. Udah gitu kita ditinggal sama orang-orang dekat-dekat kita. Terus kita masih gak ngeh juga. Kita bilang semuanya salah, kita yang paling benar. Padahal teman-temannya udah ninggalin satu-satu. Lingkaran makin kecil, makin kecil, makin kecil. Alkitab mengajarkan tentang jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Itu diajarkan sama Yohanes secara luar biasa. Kenapa Yohanes yang ngajarin? Karena Yohanes, kalau Bapak Ibu mau baca tentang kasih Tuhan yang dahsyat, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Kenapa? Karena dia satu-satunya murid yang tidak kabur ketika Yesus disalib. Dia satu-satunya murid yang berhadapan dengan Yesus, didampingi sama ibunya Yesus. Dia lihat gurunya mati secara brutal di depannya dia. Dan sebelum Yesus menutupkan matanya di kayu salib, dia titip ibunya kepada Yohanes. Makanya kitabnya Yohanes bukan Injil yang sinoptik. Sinoptik artinya mirip. Bukan seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia gak pernah mulai kitabnya dengan kelahiran Yesus. Dia mulai kitabnya dengan sesuatu yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dia tulis tentang kasih yang luar biasa. Dia dokumentasikan kisah tentang Nikodemus. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Dan dia tulis sebuah ayat. Dan dia kasih pelajaran kepada kita tentang temannya yang namanya Petrus. Petrus itu paling bangga sama kasihnya kepada Tuhan. Orang yang bangga sama kasihnya kepada Tuhan, orang itu gampang sekali jatuh dalam dosa. Sebaliknya, Yohanes adalah orang yang bangga sama kasih Tuhan kepada dirinya. Makanya dia sebut berkali-kali di ayat-ayat di kitabnya, dia bilang gini, murid yang dikasihinya. Kalau kita baca seolah-olah sepertinya narsis. Tetapi bukan narsis, dia lagi fokus sama kasih Tuhan kepada dia. Kalau Petrus fokus sama kasihnya kepada Tuhan, makanya dia bilang gini, oh bukan, gue gak mungkin nyangkal. Gue gak mungkin gak setia. Gue sayang banget sama dia. Menyombongkan kasihnya kepada Tuhan. Yohanes, dia lagi ngajarin sama kita, belajarlah untuk menerima dari Tuhan, baru kita bisa memberi yang terbaik. Dari atas mimbar sini sering kali diucapkan, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung berikan terbaik apaan? Kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik kalau kita nggak punya yang terbaik. Kita nggak bisa kasih uang kalau kita nggak punya uang. Kita nggak bisa kasih waktu kalau kita nggak punya waktu. Kita nggak bisa kasih yang terbaik kalau kita nggak punya yang terbaik. Makanya Yesus bilang apa sama Marta? Kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, ngapain sih berusaha memberikan yang terbaik? Duduk dulu seperti Maria, belajar terima dulu baru kamu bisa berikan yang terbaik. Bangun pagi, bilang gini, Tuhan terima kasih buat semuanya yang kau telah sediakan bagi aku. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat the best life yang Tuhan udah siapkan hari ini buat aku. Mulai hari dengan begitu, belajar terima. Format ketaatan yang gak pernah dibahas, belajar terima. Karena di dalam ranah agama kita disuruh apa? Harus begini, bahkan kadang-kadang ada khotbah yang ngawur banget bilang, kalau nggak tantor Tuhan marah, murka. Jangan didengerin khotbah kayak begitu. Tuhan nggak ada yang marah. Tuhan tidak marah, tidak murka sama kita hari ini karena selesai di kayu salib. Teleo, tetelestai, selesai udah. Kita semuanya anak-anak dia. Tadi pagi kita belajar di perjanjian lama, Tuhan kalau berhadapan dengan manusia harus jauh-jauh dari dia. Karena kekudusan Tuhan bisa membunuh manusia karena manusia nggak kudus. Makanya ketika Musa datang dibilang ini, jauh-jauh karena ini adalah holy ground, tanah kudus. Bahkan kalau manusia mau ketemu sama Tuhan, itu harus imam besar yang menjadi mediator, dan imam besar pun harus membersihkan dirinya. Gak bisa ketemu Tuhan langsung. Makanya roh Tuhan ada di atas manusia, bukan di dalam manusia. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, roh Tuhan ditaruh di dalam kita, namanya Roh Kudus. Kok kita gak mati? Kekudusan Tuhan manunggal sama kita. Kok kita gak mati? Karena Yesus telah selesai karyanya di kayu salib. Hari ini setiap hari kita dikuduskan sama dia. Dan Bapa di sorga lihat kita dari kacamata
kasih karunia. Dia nggak lihat dosa kita, dia lihat pengorbanan Yesus. Makanya semua kita di hadapan dia sempurna. Kalau kita belajar itu aja, terima itu yang terbaik dari Tuhan, merdeka kita. Oh, kasih karunia tiket buat dosa, Pak. Siapa bilang? Kalau kamu bilang seperti begitu, berarti kamu belum pernah terima yang terbaik dari Tuhan. Karena kalau kamu terima yang terbaik dari Tuhan, kamu pasti gak mau buat dosa. Oh, kamu gak pasti gak mau buat dosa. Karena terima yang terbaik, itu kasih karunia. Yohanes 18 ayat 18. Ini yang Yohanes lagi ngajarin kepada kita tentang temannya si Petrus. Ini hidden gem sebenarnya. Coba lihat ya. Banyak banget hidden gem di Alkitab. Makanya baca Alkitab benar-benar. Baca tiap hari. Ntar Tuhan akan bukain deh. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang apa? Api arang. Perhatikan kata itu, api arang. Ini yang Yohanes berusaha sampaikan kepada kita. Ada momen api arang dalam hidupmu. Itu yang Yohanes lagi kasih tahu sama kita. Sebab hawa dingin waktu itu mereka berdiri berdiam di situ. Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Api arang tuh kalau kita lihat hari ini di film-film mungkin gentong di New York gitu ya. Ada kayu-kayu terus ada api. Terus mereka berdiam. Berdiam itu berarti menghangatkan tubuh. Ini kejadian ini ada di depan rumahnya imam besar Kayafas. Yesus lagi ditahan. Petrus lagi nungguin. Mereka berdiam di depan api arang. Mungkin aja nih api unggun, kita gak tahu. Lagi dingin-dingin malam-malam gitu, tiba-tiba ada orang datang kepada Petrus. Lu bukannya murid Yesus? Dia bilang gini, bukan. Disangkal Yesus. Sampai 3 kali. Betul? Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit. Waktu dia bangkit, dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan pertama gak kejadian apa-apa, gak ada dialog antara Yesus sama Petrus. Mungkin juga Petrus main kucing-kucingan. Aduh, ntar kalau dia nanya sama gue gimana ya? Padahal dulu gue bangga banget sama kasih gue kepada dia. Penampakan kedua, Yesus juga gak ada dialog, tidak didokumentasikan dia dialog sama Petrus. Penampakan ketiga, 3 adalah angka kebangkitan kepada 7 murid. 7 adalah angka sempurna. Sampai angka aja Alkitab detailnya luar biasa. Penampakan ketiga di tepi Danau Tiberias. Kepada 7 murid, siapa 7 murid itu? Ada Yohanes sama Yakobus, anak Zebedeus. Ada Petrus di situ. Ada Nathanael. Nathanael itu berarti Bartolomeus. Ya, ada Thomas. Ada 2 lagi nggak disebut namanya. Mereka lagi menjalaikan. Setelah mereka menjalaikan, Yesus lagi di tepi Danau Tiberias, masakin mereka makanan pagi, breakfast. Makanan paginya apa? Roti sama ikan. Atau yang kita kenal hari ini, panada. Yang Manado ngerti, yang gak Manado apa sih? Roti sama ikan ala Manado itu panada. Coba lihat ya, Yohanes 21 ayat 9. Ini Yohanes lagi kasih tahu nih sama kita, ada momen api arang yang terjadi sama Petrus. Coba lihat, Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, habis menjalaikan, mereka melihat apa? Katakan dengan keras 2, 3, api. Dan di atasnya ada apa? Ada panada. Momen api arang itu adalah momen ketika tiba-tiba kita teringat sama hal-hal yang tidak enak terjadi sama hidup kita. Kita mungkin teringat sama kata-kata kasar yang orang katakan kepada kita, sehingga teman saya yang lagi ngumpul ngopi-ngopi yang tadinya seneng-seneng, gara-gara ada satu teman ngomongnya mungkin salah bagi dia padahal dia cuma maksudnya bercanda, teman saya langsung jadi diem. Waktu saya tanya, kenapa lo? Nggak apa-apa. Setelah itu baru dia jelasin, tadi omongannya dia menyinggung gue, mengingatkan gue tentang dulu ada perkataan dari bokap gue yang kasar kepada gue, dan gue ingat kata-katanya seperti itu. Itu momen api arang namanya. Momen ketika kita ingat sama hal-hal yang tidak enak terjadi di masa lalu. Teman saya bilang gini, gue masih gak bisa Bill lihat anak 20-an tahun karena gue ingat sama anak gue. Bill, gue masih gak bisa lihat pasangan yang sedang jalan berdua karena gue ingat sama istri gue. Itu momen api arang. Bahkan teman saya bilang gini, Bill, gue gak demen banget tuh lihat tampang tuh orang. Emang lo kenal? Enggak. Lah kok lu gak suka? Tampaknya nyebelin. Lah kok gitu sih ngomongnya?
Usut punya usut, ternyata itu orang tampangnya mirip sama orang yang pernah melukai hatinya dia. Itu momen api arang. Bapak Ibu, nanti di rumah dibaca sisanya, Yohanes 21. Ketika Petrus ada di depan api arang, teringat dong dia sama momen ketika dia menyangkal Yesus. Tek, aduh, api arang. Itu yang Yohanes berusaha sampaikan kepada kita. Dan kalau Bapak Ibu baca kisah seterusnya, terjadilah dialog pertama kali antara Yesus dengan Petrus. Dan Yesus gak pernah menyinggung tentang apa yang dia lakukan. Dia cuma bilang gini, kamu sayang gak sih sama aku? Makanya jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Karena Tuhan sayang sama kita. Tujuannya dia cuma satu, dia mau pulihkan semua sampah kehidupan. Dan dia katakan 3 kali, gembalakan domba-dombaku. Dia mau Petrus pulih. Dia mau Petrus tahu bahwa tidak ada lagi penghukuman, penghakiman, dan penuduhan di dalam Kristus Yesus setelah selesai karyanya di kayu salib. Didokumentasikan sama Paulus di Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Dan Bapak Ibu, Petrus jadi pilar gereja mula-mula. Ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan ketika dia mati, dia minta sama kepemerintahan tentara Nero, dia bilang apa? Salibkan saya terbalik. Oh, dia nggak ada takut-takutnya udah. Dia jadi radikal buat Tuhan karena hidupnya dipulihkan sama Tuhan. Salibkan saya terbalik, saya nggak mau disalibkan, saya nggak layak disalibkan seperti guru saya. Itu pecah pembuluh darahnya. Salibkan terbalik. Dia berteriak kepada tentara kepemerintahan Nero, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia nggak peduli. Kematian ditantang sama dia. Orang yang tadinya pengecutnya luar biasa. Itu momen api arang. Jadi kalau sampai kita teringat, dan udah pasti kita teringat, saya masih bengong kadang-kadang kalau pagi-pagi, masih mikir sahabat saya udah gak ada. Apalagi Bapak Ibu, gembala yang sangat luar biasa, saya dengar kisah yang luar biasa di tempat ini. Saya ngikutin kehidupan dia. Dan saya tahu dia lakukan semua dari hatinya dia. Tidak ada satupun dari kita yang bangun mungkin masih bengong pada hari ini. Bahwa gembala sidang kita udah gak ada. Dipanggil pulang sama Tuhan. Itu momen-momen api arang. Dan perhatikan, kasih karunia Tuhan itu dekat denganmu. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Karena waktu beliau sudah selesai. Sekarang tugas kita untuk meneruskan gereja ini. Itu sebabnya, pilihlah teman-teman yang tepat dalam hidupmu. Papa saya punya teman-teman yang tepat dalam hidupnya. Satu hari dia masuk ke dalam kamar saya. Di siang hari ketika saya baru bangun siang di SMA. Dan dia bilang sama saya, dia lagi bangunin saya karena kalau sore di rumah tuh jam 4 kita minum kopi sama minum teh India. Papa saya orang Manado, mama orang India. Jadi kalau sore-sore ada kopi, ada teh India, ada roti. Orang Manado kawin sama orang India, di rumah ngomong Belanda. Aneh ya. Saya nikah sama orang Chinese, anak saya ya gado-gado lah udah. Jadi dia lagi bangunin saya sore-sore di kamar. Tiba-tiba terjadi momen api arang, gak tahu dia lihat apa, gak tahu dia ingat apa. Tiba-tiba dia bilang gini, Bill, kamu udah pernah dengar gak kisah tentang opamu, papanya dia? Kenapa emang si opa? Aku pernah dengar sedikit-sedikit ceritanya. Dia mulai ceritain semuanya. Opa tuh tentara kenil di kampung Tomohon di Manado dulu. Dia tuh orang yang sangat-sangat jahat waktu saat itu. Papa tuh sering banget Bill dipukulin. Diikat di pohon, dipermalukan di depan orang. Waktu dia ngomong begitu, saya mulai tanya, kok papa gak pernah mukulin kita? Karena saya tahu teman-teman saya di sekolah yang digebukin sama papanya, karena papanya pernah digebukin sama papanya yang dulu. Dia bawa sampah dalam hidupnya, dia mencemarkan dan membuat rusuh di keluarganya. Kok papa gak pernah pukulin kita? Kok papa gak pernah mukulin mama? Bahkan papa lebay banget sama mama. Dikit-dikit kasih bunga, dikit-dikit kasih bunga. Mama cuma pergi staycation 1 hari di Jakarta pula. Besoknya pulang ada bunga segede-gede bagong. Welcome home. Buset deh pa, please deh. Emangnya harus pas ulang tahun sama Valentine aja ngasihnya? Itu papa tuh. Saya kehilangan sosok yang selalu tersenyum. Dia pergi dengan sangat tenang. Ketika lagi nonton televisi sama cucunya malam-malam jam 7. Dia hanya menundukkan kepala seperti begini dan dia pergi selamanya. Tahun 2010. Saya masih nangis. Saya punya momen-momen api arang.
Saya masih nangis kalau ingat dia. Tapi saya tahu, saya punya pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Terus saya tanya, kok papa gak begitu? Tahu gak dia bilang apa? Sebelum papa menikah sama mama di tahun 66, papa tanggalkan semua kepahitan di altar Tuhan. Hari ini saya baru mengerti, ternyata dia mengambil keputusan gak mau bawa sampah dari masa lalu. Sehingga dia tidak mencemarkan keluarganya. Pilihlah teman-teman ring satumu dalam road tripmu. Amsal pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-20 mengatakan begini. Amsal 13, ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi? Siapa berteman dengan orang bebal menjadi? Ring satu kita harus orang yang senilai, jangan sehobi. Senilai loh, jangan sehobi. Tukang paket kalau datang ke rumah kita, paket. Kita ketemuin dia di depan pagar toh. Gak ada tukang paket datang gini. Mas, masuk aja, gue lagi di kamar. Masuk sini, masuk. Udah agak aja rumah sendiri. Mana mungkin begitu. Kita keluar pagar. Pak RT kalau ke rumah saya duduknya depan teras. Teman saya Yosi ini, saya buka kamar dia udah di meja makan. Kan teman dekat. Saya punya 2 sahabat. Yang ketika istri saya lagi gak ada, tiba-tiba saya bangun pagi mereka udah di sebelah saya. Ngeri gak sih? Ini kenapa sih TV gue nyala di kamar? Bini lu dari mana gitu? Tadi bini lu udah pergi, gue minta izin masuk ke dalam. Udah tidur. Gue nonton TV aja. Makin deket harus satu nilai. Makanya saya paling sebel ya. Kalau ada orang mau nikah ditanya gini. Kenapa mau nikah? Iya pak, karena kita punya kesukaannya sama. Pengen saya jitak. Karena kita punya hobinya sama. Ya elah. Senilai bukan sehobi. Yang ketiga. Kalau di dalam road trip kita, pastikan pinjem petanya orang lain. Pinjem pengalaman orang lain. Makanya orang nikah belajar, orang mau nikah belajar sama orang yang sudah nikah. Makanya ada konseling pra nikah. Dia lagi belajar sama orang yang sudah nikah. Coba lihat nih, Filipi 4 ayat 9. Bilang begini. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus. Dia katakan lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu sama aja ketika ada seorang anak muda datang kepada saya umur 22 tahun bilang gini, kak aku lagi pacaran sama orang gak seiman, menurut kakak gimana ya? Menurut saya, kan kamu nanya ya, udahin dong, ngapain sih buang waktu aja, saya bilang gitu. Oh thank you ya kak udah dikasih tahu. Udah tapi terus dilanjutin. Kan kan? Itu sama aja, saya baru pulang nih, baru kembali dari jalan yang buntu nih ya, jalan buntu. Saya lagi jalan, terus ketemu sama orang yang mau ke jalan itu. Terus dia nanya, itu gimana jalannya? Jangan, buntu, jangan. Udah balik jangan. Tahu gak dia bilang apa? Thank you ya kak, udah dikasih tahu itu jalan buntu, tapi gak apa-apa, saya akan terus jalan, lihat aja ntar gimana. Lihat aja ntar gimana kan tetap buntu. Setelah berapa bulan datang lagi kepada saya nangis-nangis. Aku dibohongin sama pacarku kan gue udah bilang. Gimana sih? Belajar pinjem peta dari orang lain. Jangan stop belajar. Dan yang terakhir. Semua perjalanan road trip sama Tuhan. Perjalanan road tripnya gereja IRC Sawangan. Perjalanan road tripnya keluarganya Pak Pendeta Risa Solihin almarhum. Tuhan udah kasih rambu-rambunya. Dan Tuhan sudah mendahului kita. Alkitab mengatakan Tuhan sudah ada di masa depan kita. Berarti Tuhan sudah ada di hari Senin kita. Berarti Tuhan sudah ada di masa depan daripada gereja ini. Tuhan sudah ada di masa depan dari keluarganya Pak Risa. Dan karena Tuhan Maha Hadir, bukan sekedar dia ada di masa depan, dia ada di hari ini bersama dengan kita. Itu Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan yang terindah bagi kita. Itu Tuhan. Dan dia selalu kasih rambu-rambunya. Kadang-kadang ada pintu tertutup. Kadang-kadang ada pintu yang dibukain. Kadang-kadang ada delay waktu. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Ayat terakhir, Amsal 27 ayat 12 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Berapa bulan lalu saya tutup dengan ini. Istri saya mau ke luar negeri. Ini mumpung istri saya belum ada ya, kita ngomongin aja dia. Dia mau pergi ke luar negeri sendirian. Karena ponakan kami wisuda.
Saya nggak bisa ikut karena ada pelayanan. Kalau pergi sama saya, itu paspor saya yang bawa selalu. Saya yang bawa, karena aman sama saya, karena saya teliti. Ini orang gak teliti soalnya. Jadi waktu dia mau pergi sendiri kemarin, saya udah ngecek nih, pas keluar dari kamar, paspor udah bawa gak? Nah ini istri saya ini orang pandainya luar biasa. Pinter, gerak cepat, luar biasa orangnya pinternya. Bahkan kalau ngobrol sama dia tuh kadang-kadang dapat sesuatu yang out of the box gitu loh. Tapi gak teliti aja, kelemahannya kurang teliti, karena orang intim, kurang teliti. Dulu HP hilang 5 kali, ketinggalan di toilet. Tangisan pertama saya nggak ngerti, tangisan kedua, tangisan ketiga langsung hilang di mana lagi? Kok kamu tahu sih? Ya itu tangisan kalau kamu hilangkan HP. Karena nggak teliti. Jadi keluar dari kamar, saya tanya gini, udah bawa apa paspor? Udah. Gitu. Nah dia tuh nggak suka kalau tanya berkali-kali, karena kan orangnya pinter. Sampai di mobil, kan saya belum lihat paspornya. Udah bawa nggak sih paspornya? Aduh Bill, kamu tuh bawel banget sih. Udah bawa. Iya mau lihat aja. Tuh udah bawa gitu. Udah kita jalan ya. Pas mau keluar dari kompleks perumahan saya, ada suara lagi dalam hati saya. Bill tanya lagi sekali lagi, sekarang suruh dia buka paspornya. Tuhan, barusan saya tanya, dia bete loh. Sekarang gue suruh minta dia keluarin paspor, buka lagi. Kan udah lihat tadi Tuhan, enggak suruh dia buka paspornya. Jadi saya memberanikan diri, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sayang, boleh gak paspornya lihat? Dan kali ini tolong dibuka. Ya pasti marah lah. Kamu tuh benar-benar bawel banget sih. Bawel banget, udah lihat kan bawa paspor. Ya mau lihat aja, buka aja. Bapak Ibu, paspor kalau paspor lama, itu pas dibuka, halaman pertamanya ada bekas guntingan. Betul gak? Betul ya? Dia buka tuh, dia sambil kesel dibuka. Nih, dibuka. Tuh. Tahu gak pas dibuka? Ada bekas guntingan. Saya seneng dong. Karena ngerasa bener kan. Tapi belaga cool. Ada bekas guntingan. Dia mengheningkan cipta di mobil langsung. Tiba-tiba ada suara. Iya salah. Terus mau ngapain? Ya udah pulang aja. Oke. Jarak dari tempat itu paspor ketahuan salah sampai ke rumah cuma 2 menit. Kan masih di kompleks perumahan toh. Waktu pulang ke rumah selama 22 menit. Itu kesempatan saya nguliahin dia. Sayang. Kamu tahu gak jarak dari rumah kita ke Soekarno-Hatta itu 30 kilo. Kamu tahu gak kalau tadi aku dropin kamu di airport terus aku pulang. Kamu depan counter pesawat, kamu buka tuh paspor, apa gak menjerit kamu? Bener gak? Kamu gak bisa pakai KTP, ini bukan pesawat domestik. Betul gak? Yang kamu lakukan apa? Pasti aku ditelepon. Tolong ambilin paspor yang benar. Aku salah bawa paspor, panik kan kamu kan? Aku juga panik. Aku lagi pulang, berapa kilo tuh? 30 kilo. Balik lagi, 30 kilo lagi, 60 kilo sayang. Di jam 4 sore di Jakarta, di hari kerja, kelarlah kamu. Kamu pasti ketinggalan pesawat, bener gak? Makanya denger-dengeran sama suami yang diurapi Tuhan. Tuhan punya maksud, saya gak ada rambut. Supaya ketika suara Tuhan turun, cepet masuk surga. Berbahagialah yang gak punya rambut. Kok gak ada ya? Oh ada tuh satu. Kita umat pilihan Pak. Ini saya sama Bapak ini kalau dengar suara Tuhan pasti cepat masuk. Yang ada rambutnya suka ketahan. Waktu dia keluar dari rumah, saya gak mau langsung percaya dong. Saya mau lihat lagi paspornya. Ntar jangan-jangan paspor gue dibawa. Buka lagi. Dia udah lembut sekarang. Udah bener tuh, udah bener. Saya klik lagi dong Google Map-nya. Tahu nggak? Yang tadinya 1,5 jam ke arah tol di sana, kan tol sekarang banyak banget ya. Tol ke sana, sekarang diarahin ke tol yang lain. Cuman 1 jam. Ternyata macetnya udah terurai. Jadi saya terima kasih sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan dikasih diskon 1/2 jam. Dan terima kasih juga Tuhan, karena saya percaya mungkin aja ada bahaya di situ. Jadi kalau Tuhan kasih rambu, kadang-kadang ada delay, kadang-kadang ada penundaan, kadang-kadang ada momen-momen yang gak enak kayak begini. Tapi tetap aja jaga kesetiaanmu, tadi pagi kita bahas, jaga terangmu di dalam sini jangan sampai padam. Karena saya percaya gereja ini akan dibawa naik sama Tuhan. Keluarganya Parisa dibawa naik sama Tuhan.
Karena ada rencana Tuhan yang dahsyat bagi hidup kita. Road trip bersama Tuhan pasti nikmat. Pastikan jangan bawa sampah dari masa lalu. Pastikan orang terdekat kita senilai. Belajar dan terus belajar. Pinjem mapnya orang lain yang udah pernah lewat jalan-jalan itu. Dan pastikan pasti Tuhan kasih rambu dalam perjalanan hidup kita. Ada penundaan, ada pintu tertutup, gak apa-apa, ngucap syukur aja. Tuhan tahu yang terbaik. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pernyataan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, aku percaya bahwa perjalanan hidup kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini tidak mudah. Dan bahkan seringkali di depan kami tidak ada kepastian. Tapi kami menyembah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Itu sebabnya walaupun ada hal-hal yang tidak enak terjadi. Walaupun momen-momen di hari ini masih gak enak Tuhan. Bahkan ada momen-momen api arang. Ketika kami masih teringat lagi dan teringat lagi dan teringat lagi. Tapi firman Tuhan meneguhkan kami hari ini. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Karena penghiburan daripada Tuhan, kasih Tuhan melekat dalam setiap hidup kami. Dan bahkan ketika momen-momen itu terjadi Tuhan, kami justru melihat kebesaran Tuhan. Karena Alkitab mengatakan justru di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak yang baik meteraikan firman ini. Kami percaya kehidupan road trip kami bersama dengan Tuhan berhasil. Karena kami berjalan bersama dengan Raja atas segala Raja, Sumber atas segala sumber. Dan hanya di dalam daripada nama yang indah, nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.